Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang di sini akan menjelaskan tentang pasar yang kompetitif. Nah, yang disusun oleh Aura Epasya Boru Sembiring, Muhammad Taufik, dan saya sendiri Novia Fitri Desari. Nah, apa sih pasar kompetitif itu? Pasar kompetitif adalah pasar di mana struktur pasar memiliki persaingan di tingkat setinggi mungkin. Pasar kompetitif juga dikenal sebagai pasar persaingan bebas, sempurna, dan memiliki banyak pembeli produk homogen, bebas masuk dan bebas keluar. Nah, selanjutnya pasar kompetitif mempunyai latar belakang. Yang pertama ada pasar yang kompetitif ada sebagai akibat dari permintaan konsumen. Yang kedua, kegiatan perekonomian di dunia tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Terlepas dari itu, berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya ternyata difasilitasi oleh pasar modern. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang pasar persaingan sempurna, yang juga dapat diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Nah, apa sih tujuan dari pasar kompetitif? Nah, ada 3 yang kami ambil. Yang pertama itu untuk menciptakan keadaan yang baik, dan yang kedua dengan cara ini baik pembeli maupun pemasok mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa, dan yang ketiga itu ada pasar yang kompetitif berusaha untuk menawarkan barang-barang yang homogen dan menghilangkan hambatan masuk. Di sini juga terdapat struktur pasar lain. Struktur pasar lain salah satunya adalah pasar monopoli. Nah, apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah tempat suatu perusahaan atau badan usaha memproduksi suatu produk atau menawarkan jasa tanpa barang pengganti. Dan mereka lah yang menentukan harga, sehingga mereka lah yang menentukan harga, bukan pengambil harga. Nah, di sini kita akan membahas contoh pasar yang kompetitif. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tujuan dibentuknya pasar tenaga kerja adalah mengatasi permasalahan tenaga kerja di suatu negara. Contoh kedua adalah pasar mata uang. Pasar mata uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Dan di contoh yang terakhir ada pasar pertanian. Pasar pertanian adalah pasar di mana petani dapat menjual hasil taninya dan olahannya secara langsung ke konsumen. Dan yang terakhir ada karakteristik pasar yang kompetitif. Jumlah pembeli dan penjual. Ada banyak pembeli dan penjual. Penjual di sini biasanya adalah perusahaan kecil yang tidak mampu mengendalikan harga di pasar. Contoh kedua ada konsumen memiliki pengetahuan sempurna tentang bagaimana pasar berfungsi. Nah, maksud dari konsumen memiliki pengetahuan sempurna tentang bagaimana pasar berfungsi, mereka memahami jika ada perubahan di pasar. Dan yang terakhir ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah, pembuatan atau penjualannya tidak mempengaruhi pihak ketiga sehingga tidak memerlukan peraturan dari pemerintah.